Aksar. Nah, mata pelajaran kita hari ini ilmu pengetahuan alam. Kita akan melanjutkan materi kita yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak ser, minggu lalu kita sudah mempelajari bagaimana pertumbuhan dan perkembangan manusia dan bagaimana pengertian dari pubertas dari setiap perempuan, bagaimana perkembangannya dan laki-laki. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, di sini kita sudah melihat bagaimana pertumbuhan dan perkembangan manusia dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia yaitu lanjut usia. Yang pertama itu adalah pada masa anak-anak. Masa anak-anak ini masa di saat manusia baru dilahirkan dan sangat bergantung pada orang tuanya. Bayi belum bisa berjalan dan memperoleh nutrisi berupa ASI. Untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuhnya, bayi mulai diberikan namanya imunisasi. Selanjutnya, ini adalah balita. Adalah saat manusia berusia di mana di bawah 5 tahun. Balita sudah bisa berjalan, melompat, dan berlari. Balita juga bisa berbicara juga ya anak-anak ser. Yang selanjutnya ini yang ketiga, anak-anak. Anak-anak adalah saat manusia belum dewasa. Anak-anak sudah mulai mandiri dan dapat melakukan pekerjaan yang ringan. Contohnya seperti kamu mencuci piring, selanjutnya seperti menyapu, merapikan tempat tidur, itu adalah pekerjaan yang sangat ringan. Nah, anak-anak pada masa pertumbuhan harus mendapatkan kebutuhan dasar berupa kesehatan, makanan dengan gizi seimbang, kasih sayang dari orang tua, dan stimulasi. Selanjutnya, ini adalah remaja. Remaja ini merupakan peralihan antara usia anak-anak dan dewasa. Pada masa ini, laki-laki dan perempuan akan mengalami namanya masa pubertas. Untuk masa pubertas sudah saya jelaskan di materi yang minggu lalu. Untuk selanjutnya, ini adalah kategori masa dewasa. Pada masa ini, setelah manusia mengalami namanya pubertas, manusia dewasa mampu berpikir secara matang, serta mulai berkeluarga dan memiliki keturunan. Nah, yang terakhir, ini adalah lansia, lanjut usia, yang dimana pada masa ketika manusia mulai mengalami penurunan fungsi tubuh. Lansia memiliki ciri rambut yang berubah, kulit berkeriput, penglihatan dan pendengaran yang sudah berkurang, serta massa otot dan tulang menurun. Selanjutnya, kita akan membandingkan bagaimana masa anak-anak dan masa remaja. Pada masa pertumbuhan dan perkembangan, organ-organ tubuh akan semakin berfungsi dengan baik. Ciri-ciri fisik anak perlahan hilang dan digantikan oleh ciri fisik remaja. Memasuki masa remaja, hormon yang berkaitan dengan sistem reproduksi akan berfungsi. Contohnya, tumbuhnya kumis pada remaja laki-laki. Selain perubahan secara fisik, terjadi perubahan secara pola pikir dan tingkah lakunya pada saat anak-anak memasuki masa remaja. Contoh, remaja yang lebih mandiri seperti
membersihkan kamar, atau menyiapkan kebutuhan sendiri. Selanjutnya, secara sosial, remaja akan lebih banyak berinteraksi dengan lingkungannya dan menjalin persahabatan dengan sesamanya. Remaja memiliki rasa ingin tahu yang besar dan ingin mencoba banyak hal. Selanjutnya, perilaku dan sifat remaja pada masa pubertas. Yang pertama itu membicarakan masalah yang dihadapi dengan orang tua atau orang yang lebih berpengalaman dan bijak. Selanjutnya, memilih teman yang dapat saling mendukung dalam hal positif. Peran teman pada saat ini yang baik sangat membantu remaja menghadapi emosi yang berubah-ubah. Pasti anak-anak emosinya kadang kurang terkontrol, tiba-tiba marah nggak jelas, misalnya marah sama orang tua, lupanya marahnya dikenakan kepada adiknya, begitu. Selanjutnya yang ketiga itu menggunakan gawai dan aplikasi jaringan sosial dengan bijak. Yang selanjutnya mempunyai hobi dan mengembangkan keahlian. Contohnya seperti berkesenian, berolahraga, dan kegiatan sosial lainnya. Selanjutnya, menonton program televisi yang sesuai usianya. Nah, seusia-usia anak-anak ini biasanya program televisi yang anak-anak seperti nonton Upin Ipin, dan di sini juga anak-anak seharusnya menonton program televisi yang mungkin untuk perkembangan anak-anak usia-usia begini di pandemi corona ini, ya menonton kegiatan-kegiatan televisi yang mungkin untuk program-program pendidikan seperti program televisi program televisi ruang kelas, ruang belajar, itu ada tuh di setiap program televisi. Nah, yang selanjutnya meminta bimbingan orang tua saat menggunakan internet. Nah, di sini peran orang tua sangat penting karena di internet sekarang ini sudah mulai banyak dampak-dampak negatif. Dan anak-anak perlu bimbingan dari orang tua. Selanjutnya, mendengarkan dan mematuhi nasihat orang tua. Nah, ini adalah salah satu perilaku yang sangat penting, yaitu mendengarkan dan mematuhi apa yang orang tua katakan kepada anak-anak karena apa yang dikatakan dari orang tua itu adalah hal yang benar dan perlu anak-anak mematuhinya apa yang dikatakan orang tua. Selanjutnya, membentengi diri dengan agama. Nah, membentengi diri dengan agama ini anak-anak yaitu dengan rajin beribadah, rajin berdoa, memimpin sesuatu yang seperti memimpin doa saat makan. Nah, anak-anak sudah mulai bisa memimpin doa saat makan bersama dengan keluarga. Nah, anak-anak sekian materi kita pada hari ini. Silahkan anak-anak catat kembali materi ini ke buku catatan kamu dengan tulisan rapi. Apabila anak-anak kurang mengerti, silahkan japri secara pribadi. Sekian materi kita pada hari ini. Ucapkan terima kasih. Tetap selalu jaga kesehatan kamu dan menggunakan masker dan cuci tangan apabila kamu dari luar, dan Tuhan memberkatimu.